Di Konoha, ijazah bisa dibeli, meritokrasi cuma basa-basi, orang dalam jadi tradisi, IPK 2P3 jadi tragedi. Yap guys, semakin luar biasa apa yang menjadi sindiran-sindiran netizen, baik itu komentarnya dan juga lagu yang saya kira cukup mewakili rakyat Indonesia. Apalagi yang akan saya tampilkan berikutnya, di mana seorang siswi SD yang menyanyikan lagu untuk Pak Mulyono mengenai persoalan ijazah palsu. Nah, ini sangat menarik dan tentunya sangat memalukan bagi seorang mantan pemimpin ketujuh dijadikan bahan olok-olokan oleh anak kecil. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Ruwet Pak Wiwi bikin ruwet. Umat Pak Wiwi bikin ruwet. 10 tahun hidup dalam kepalsuan. Ijazah palsu dan cara yang digunakan. Bohong lagi untuk menutupi bohong yang pertama kali. Bohong lagi untuk menutupi bohong yang kedua kali. Bohong lagi netizen kapan Pak Wiwi berhenti. Diminta yang ahli kemana bawa yang fotokopi. Ruwet Pak Wiwi bikin ruwet. Mumet Pak Wiwi bikin mumet. 10 tahun hidup dalam kepalsuan. Ijazah palsu ternyata yang digunakan. Hak politik cepat cari barang bukti. Jangan seperti Pak polisi menutupi. Yang fotokopi bilang saja fotokopi. Jangan seakan itu dibilang yang asli. Rakyat sudah merasa muak dibohongin. Ijazah asli belum juga ditunjukin. Bapak polisi ini zaman sudah canggih. Anak TK pun sudah banyak pegang HP. Berita tentang ijazah palsu Pak Wiwi. Anak TK pun susah untuk dibohongi. Bohong lagi untuk menutupi bohong yang pertama kali. Bohong lagi untuk menutupi bohong yang kedua kali. Bohong lagi netizen kapan Pak Wiwi berhenti. Diminta yang ahli kemana bawa yang fotokopi. Ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Saudaraku, jangan membuat pembenaran diri, pembelaan diri dengan bualan-bualan receh di medsos. Karena 1000 alasan akan terbantahkan, terpatahkan dengan kajian ilmiah Roy Suryo dan kawan-kawan. Mengenai asli dan tidaknya ijazah seorang Mulyono, publik lebih mempercayai kajian ilmiah daripada bualan-bualan di medsos. Sudahlah, berhenti membuat pembodohan massal. Karena kau sekolah, kami juga sekolah. Dan tujuan orang kuliah mencari ilmu untuk menambah wawasan, mengaktifkan logika, bukan membunuh logika. Karena logika akal sehat tidak bisa menerima alasan seseorang yang mengaku memiliki ijazah asli tapi tidak berani memperlihatkan ke publik. Justru mencari pengacara, membentuk sebuah tim pengacara untuk membela dirinya. Logikanya sangat sederhana. Bila benar memiliki ijazah asli, ngapain harus bayar pengacara senilai miliaran rupiah? Hanya orang bodoh, hanya orang gila yang bisa melakukan hal itu. Karena dengan mudahnya
Beliau mematahkan semua tuduhan hanya dengan memperlihatkan yang asli tanpa harus membayar pengacara. Dan hanya orang cupu yang tidak bisa menerima logika ini. Kapan? Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara. Jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah. Kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat. Bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jaksa-jaksa nakal. Tapi suatu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Jadi salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin, ya pastilah Mr. Presiden, Pak Prabowo, kalau orang yang suka berbohong, suka berdusta, suka menyampaikan sesuatu yang tidak benar, pasti akan tidak dipercaya orang. Orang lain akan menilai dia itu sebagai tukang bohong, orang yang suka berdusta, suka menyampaikan sesuatu yang tidak benar, sehingga kepercayaan orang itu sudah hilang terhadap dia. Seperti kata peribahasa, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Itulah yang sedang dialami oleh si mantan presiden kita itu loh, yang ternyata suka berbohong. Ucapannya tidak pernah sejalan dengan apa yang dia perbuat. Jadi ada hukum karma di dunia ini, atau bahasa lainnya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan pula. Namun sebaliknya, jika keburukan yang kita tabur, maka keburukan itu pula yang akan kita tuai. Jadi itulah keadilan Tuhan itu. Tuhan itu tidak pernah tidur. Dia tetap bekerja. Meskipun kita merasa waktunya sangat lama, tapi yakinlah, waktu Tuhan pasti bekerja, cepat atau lambat. Dan yang perlu diingat, meskipun kebohongan lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan mengalahkannya. Itu pasti. Jadi jangan pernah menjadi tukang bohong, karena nanti hidungnya panjang seperti sebuah sosok atau sebuah tokoh yang hidungnya panjang karena suka bohong. Siapakah dia? Haha. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi.